Pagi ini kita akan membahas materi pokok dari semua, ya hanya dua lah sebenarnya. Materi pokok dari perawat ahli dan perawat terampil. Dilanjutkan dengan apa yang harus dikuasai oleh teman-teman semua. Yang pertama terkait dengan materi pokok di perawat ahli, artinya yang S1 ya. Kompetensi umum yang harus Anda pahami, yang pertama adalah komunikasi terapeutik. Ini tentunya di di sini ini ada dua biji nih, ada dua biji. Yang pertama langkahnya, langkah, dan yang kedua di sini ada teknik. Teknik. Langkah itu dari mana? Yang preorientasi sampai dengan terminasi. Kemudian teknik ada diam, ada klarifikasi sampai dengan 15, ya, ada 15 biji. Ini sudah ya, sudah kita bahas di Zoom sebelumnya, dan silakan kalau ada yang belum melihat videonya Anda bisa cek di grup grup materi materi umum ya, materi umum. Silakan dicek di sini, dan teman-teman tentunya akan mendapatkan, cek aja materi komunikasi terapeutik, cek di lampirannya ya, silakan dicek. Kemudian yang selanjutnya ada, bentar, saya hapus dulu ya. Nah, di sini ada edukasi, di sini edukasi dalam apa ya, dalam keperawatan itu di sini ada macam-macam di sini. Ia adalah ada, kalau kita lihat materinya dia adalah preceptorship dan mentorship ya, mentorship. Kemudian di sini juga ada pendidikan atau promosi kesehatan, promkes ya. Jadi preceptorship, mentorship nanti juga ada. Nanti insya Allah kita bahas yang ini, juga kita bahas yang ini. Ini belum dibahas ini, yang dua ini. Jangan khawatir, nanti kita bahas. Mudah-mudahan kita sehat. Kemudian menjalankan praktek etik legal ya dalam pelayanan keperawatan. Ini tentunya metode etik nanti kita juga akan membahas. Ini akan kita bahas juga sama, karena ini sudah, ini ya sudah ya, tata nilai X. Yang lainnya, nah, yang belum nanti supaya jelas ya, nanti supaya nanti jelas targetnya, bahwa ini sudah kita tandain sudah, dan yang sisanya belum. Kemudian selanjutnya ke khusus ada pengkajian keperawatan. Anda harus paham pengkajian dari head to toe. Per sistem juga harus paham, termasuk pengkajian-pengkajian yang spesifik, misalnya pada penyakit tertentu. Misalnya ini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan, maka karena tidak dijelaskan, maka ini akan ada pada siapa saja, pada KMB, KMB, Gadar, ya, pada Gadar, kemudian maternitas, kemudian anak, kemudian jiwa, kemudian KKG. KKG itu keluarga, komunitas, dan gerotik. Kemudian juga manajemen, manajemen, dan perawatan dasar ya, perawatan dasar. Itu yang harus teman-teman pahami, itu karena tidak disebutkan ini pada apa, tidak disebutkan seperti itu, maka berlakulah semuanya. Kemudian diagnosa perawatan juga sama di sini semuanya ya. Kemudian rencana keperawatan juga sama, KMB, kadar, maternitas, dan lain sebagainya. Tindakan spesifik kompleks, misalnya pemberian EKG, misalkan spesifik kompleks ya. Kemudian evaluasi perawatan juga sama. Kemudian pendokumentasian juga sama di sini untuk semuanya. Pengelolaan pelayanan keperawatan sama. Itu adalah manajemen keperawatan.
Di sini ada manajemen ada juga ya. Dan tindakan pencegahan infeksi tentang PPI dan lain sebagainya. Ini penting termasuk juga CKD dan apa TKD dan lain sebagainya ya gitu ya. Nanti kita bahas yang belum-belum. Kemudian bagaimana untuk D3? Ini kan ada di sini nih. Apotek di sini pun juga asupan asuhan ya. Ini sudah, berarti ini juga sudah. Ini dijelaskan dan ini sama promosi kesehatan. Kalau di sini kan ada edukasi, kalau edukasi dan preceptorship, mentorship, termasuk juga promosi kesehatan. Kalau di sini hanya promosi saja. Ya, jadi preceptorship, mentorship tidak ada. Kemudian penggunaan alat-alat pelindung fisik pada pasien pencegahan rasa cedera dan meraih preventif APD itu harus sudah benar-benar Anda pahami. Dokumentasi juga sama di sini ya. Di sini dokumentasi, tapi di sini juga ada masalah nih. Di sini juga ada masalah, tapi belum yang umum itu ini dokumentasi. Dokumentasi dalam Anda pun harus tahu dokumentasi penulisannya bagaimana dan lain sebagainya. Dalam setiap tahapan tentunya ya. Setiap tahapan. Kemudian eh, yang khusus, yang khusus ini pengkajian dasar pada individu. Jadi kalau di sini tidak ada pengkajian pada komunitas dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberian oksigen sederhana, dijelaskan lebih spesifik ya. Tindakan, nah ini kalau ini tindakan peralatan gawat darurat semuanya harus ada. Dari mulai triase sampai dengan pengkajian yang sekundernya gitu ya. Kajian sekunder. Kemudian manajemen patient safety benar-benar harus dipahami. Lihat intervensi spesifik sederhana pada medika bedah. Ya, ini dijelaskan satu-satu ya. Ya, satu-satu dijelaskan. Jadi ini tindakannya. Kemudian eh bentar. Nah, keperawatan anak juga spesifik. Misalnya yang spesifik pada anak yang seperti apa? Ini intervensinya, misalnya Apgar dan lain sebagainya. Itu juga penting. Yang Anda paham, imunisasi, kemudian tumbuh kembang, ya, tumbuh kembang dan lain sebagainya. Sebentar ya, sebentar dulu ya, teman-teman. Ya, sebentar, silakan dicek dulu ya. Ya, ada sedikit nih. Oke, kita lanjutkan. Barusan sampai mana ya? Oke, dari semuanya dari anak itu nanti ada yang materi wajib yang harus Anda kuasai. Catatannya dibikin ya, nanti dibikin ini apa dan lain sebagainya. Kemudian tindakan wajib spesifik yang sederhana dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada area perawatan maternitas, ya. Kemudian asuhan keperawatan individu dalam keluarga dengan masalah kesehatan. Keluarga ya, di sini ada keluarga. Padahal di komunitas juga banyak ya. Komunitas. Komunitas coba perhatikan. Komunitasnya tidak ada ya. Komunitasnya tidak ada. Perawatan jiwa spesifik yang hendak pada orang dewasa. Ya, orang dewasa. Kemudian spesifik. Ada terapi komplementer. Di sini tidak ada ya di S1. No, lihat di S1. Padahal sama ya. Ya, padahal sama. Ya, kita lanjut ya. Hilang barusan. Ini ada sedikit ya. Lagi sedikit. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi terampil. Mana barusan? Oh, di sini keluarga saja ya. Dan di sana tidak ada. Di sini tidak ada komunitas dan geronting. Sebenarnya ada. Kemudian ada tindakan keperawatan spesifik yang dilakukan pada orang dewasa. Pada orang dewasa.
jiwa ya, untuk jiwa dari mulai rupa dan lain sebagainya. Jadi kuncinya eh, ini semua. Nah, tetapi masalahnya, apakah ini semua keluar semua? Ternyata tidak semua keluar, tapi lebih besar yang lainnya. Ada yang misalnya yang keluar itu terkait dengan materi lain. Keluarga itu keluar juga di khusus. Nanti kita bahas eh, yang spesifiknya ya berdasarkan FR ya. Kemudian terapi komplementer juga ada di sini. Di sini ada setiap. Di sini kan tidak ada nih di S1, tetapi sebenarnya ada di S1 pun terapi komplementer. Kemudian tindakan operasi, ya tindakan operasi, kemudian palliative care, kemudian konsep berduka, ya konsep perawatan luka, ini juga semuanya ada, ya. Jadi ini benar-benar perawatan luka karena disebutkan, ini harus paham, paham semua. Ini juga harus paham, paliatif juga harus paham. Kenapa? Ini disebutin banget gitu ya, perawatan luka itu disebutin. Ya. Kemudian ini insya Allah nanti kita bahas, semuanya kita bahas. Kemudian oksigen juga ya, ini kan kita bahas. Gitu ya. Jadi ini sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting? Saya mengatakan sangat penting. Ini keluar masalahnya, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya pada orang-orang yang sebelumnya, ini keluar nggak? Ini keluar gitu ya. Ini benar-benar keluar. Jadi teman-teman jangan sampai eh, kehilangan ya, kehilangan waktu, kehilangan materi apa yang harus Anda pelajari. Jadi benar-benar kita belajar itu sesuai dengan ini dari kisi-kisi ya, ini dari kisi-kisi. Ini kisi-kisinya, jadi Anda harus benar-benar paham sehingga Anda tidak salah dalam belajar. Itu yang penting, tidak salah dalam belajar ya, tidak salah dalam belajar. Ini sangat penting banget di ini harus dipahami. Apakah ini nanti dikasih? Ini dikasih nanti, saya kasih nanti untuk teman-teman. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, eh, tahun sebelumnya bagaimana? Ini mengacu kepada FR ya, mengacu kepada FR tahun sebelumnya seperti apa? Tahun sebelumnya ada pengkajian dasar, pengkajian lanjutan. Nah, ini saya semuanya lah ya. Pengkajian dasar karena mungkin 80% materi yang keluar itu sama antara D3 dengan S1 pada kenyataannya. Ya, pada kenyataannya 80%. Saya memilih ngajarin 80% pada kalian semua ya. Keluar semua daripada nanti saya milih-milih ini D3 ini ya. Kecuali untuk perseptorship dan lain sebagainya itu sudah jelas enggak gitu ya. Nah, pengkajian kebutuhan dasar dan lanjutan itu keluar, kemudian perawatan dasar pada masyarakat itu juga keluar, konsultasi data keperawatan, diagnosa, prioritas dan masalah itu keluar di semua. Rencana tindakan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, intervensi peran spesifik dan yang kompleks, kemudian perawatan luka, nah ini sebutan juga. Kemudian rehabilitasi spiritual dan hospitalisasi, adaptasi dan hospitalisasi, case finding, pendidikan dalam peran individu, kelompok, dan masyarakat. Case finding itu untuk S1 ya, ini untuk S1 saya. Untuk S1 case finding itu harus benar-benar dikuasai. Kalau D3 baca aja selewat. Kemudian tindakan perawatan gawat darurat ini semuanya, terapi komplementer semuanya, intervensi pre, intra, dan post itu semuanya benar-benar Anda harus paham. Tidak tindakan perawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, eliminasi, mobilisasi, istirahat tidur, kebersihan diri, aman nyaman dan pengaruh suhu itu juga harus dikuasai oleh semuanya. Tumbuh kembang pada individu juga harus semuanya. Kontrol infeksi, manajemen surveillance, HAIS. HAIS-nya harus paham untuk D3, kalau yang S1 manajemennya juga harus paham. Sampai dengan manajemen. Peningkatan kepatuhan kewaspadaan kendaraan, universal precaution, investigasi deteksi dini, oksigen kompleks,
pemantauan dan penilaian kondisi pasien, pengorganisasian pelayanan keperawatan, ini S1, pengelolaan tenaga keperawatan, preceptorship, mentorship ini S1, pengkajian keperawatan dasar semuanya, oksigen sederhana alat kesehatan yang terpasang itu juga semuanya, tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana atau kritikal itu untuk semuanya. Kemudian early warning system dan monitoring tanda pita IWS itu lebih banyak di D3. S1 pun juga sama. Resiko cedera, peran spesifik di area anak dan komunitas, penerapan edukasi kesehatan tadi sudah saya jelaskan di atas. Tanda dan gejala pasien, tandanya apa? Yang spesifik misalnya pada pasien meningitis, apa itu pada pasien meningitis yang spesifik kaku kuduk misalkan ya spesifik. Ada tanda lain ya yang persyaratan. Kemudian terapi komplementer itu di semuanya ada. Tindakan perawatan pada pasien pada pre, intra, post operasi. Kemudian lingkungan aman, mencegah injury, pencegahan injury, komplikasi post op dan komplikasi pada luka, misalnya defisiensi, tidak menyambung dan lain sebagainya. Itu 37. Nah, kemudian kita masuk ke anatomi soal, teman-teman. Soal ini dalam soal itu ada panjang. Nah, yang penting bahwa penting nih. Nah, dari awal aja lah penjelasannya ya. Karena semuanya penting. Dalam penulisan soal, data utama selalu disimpan di awal kalimat. Di bagian tengah adalah data pengecoh. Dan di akhir adalah data pemeriksaan tanda pita dan penunjang. Ini secara umum, walaupun tidak semuanya dibikin seperti itu. Ya, tapi secara umum seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan yang menanyakan tentang langkah selanjutnya, jika paham jawab sesuai dengan pemahaman. Jika tidak, gunakan logika. Jika tidak bisa, gunakan perasaan atau insting yang pertama dan jika tidak bisa nembak. Jadi gampangnya gini, kalau Anda paham dengan ilmu yang ada di otak Anda, maka silakan gunakan pengetahuan itu. Kemudian eh, jika Anda pusing, maka gunakan insting. Kalau insting tidak ngerti, tembak aja. Ya, tembak. Ya, karena dalam ujian tidak ada istilah pengurangan nilai. Tidak ada istilah pengurangan nilai. Tuh. Kemudian mata kuliah komunitas, masalah utama tentukan dengan cara yang pertama, jika mendekati kejadian luar biasa atau tidak sesuai dengan program pemerintah, maka itu masalah. Jadi kalau misalnya ada COVID misalnya, satu orang kopi itu jadi masalah benar dibanding 10 hipertensi. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, 1% filariasis itu diangkat menjadi masalah dibanding eh, 10% atau 20% apa hipertensi misalnya. Tapi juga diangkat TB MDR 1 itu lebih diangkat daripada diaret 10 itu logika sederhana seperti itu. Kemudian program pemerintah yang sekarang jadi program pemerintah adalah misalnya TB dan stunting. Stunting ada stunting walaupun satu orang itu menjadi pusat perhatian dibanding misalnya SKBS misal gitu ya. Jika tidak ada mendekati kejadian luar biasa, maka program pemerintah. Kemudian golongkan penyakit yang sejenis atau masalah. Maksudnya gini, kadang-kadang suka dikasih persen-persen. Nah, yang persen-persen itu digolongkan kalau degeneratif, misalkan tinggi angka kenakan degeneratif. Misalnya contohnya apa? Misalnya ada hipertensi, kemudian disatuin dengan jantung, dengan DM itu kan degeneratif semua. Nah, kemudian hitung jumlah data dari masing-masing pilihan. Yang tertinggi itulah yang menjadi masalah. Kemudian hati-hati jawaban yang panjang karena kadang-kadang soal yang panjang itu adalah jebakan juga. Tapi kalau diuji apa di seleksi P3K jarang ya. Perhatikan nilai laboratorium dari nilai laboratorium dapat menunjukkan pasien memiliki diagnosa apa. Karena jarang disebutkan pasien mengalami diagnosanya tifoid misalnya jarang. Tapi kita bisa tahu dari laboratorium yang keluar ya.
Dalam menjawab soal, tidak jika yang ataupun dalam menjawab soal yang tidak ditanyakan masalah, misal maksudnya begini, kalau ada sebuah soal yang tidak menanyakan masalah, ya, atau masalahnya tidak disebutkan, maka cari dulu masalahnya. Karena apapun terkait dengan langkah-langkah keperawanan itu mengacu kepada masalah. Jadi kuncinya adalah Anda harus paham dulu masalahnya apa. Walaupun pertanyaannya misal, apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah evaluasi keperawatan? Anda harus tahu dulu masalahnya apa. Karena tindakan keperawatan itu mengacu kepada masalah. Jadi Anda harus paham masalahnya itu apa. Kemudian masalah yang sering keluar ini, nyeri, bersihan jalan napas, harga diri rendah, gangguan persepsi sensori, gangguan integritas jaringan, gangguan perfusi cerebral, pola napas tidak efektif, kurang nutrisi, kurang pengetahuan, intoleransi, dan lain sebagainya. Itu penting ya, teman-teman. Ini wajib, jadi Anda harus benar-benar paham ya. Harus benar-benar paham. Ini harus paham. Ini misalkan nyeri, kapan kita mengatakan nyeri? Ya, nyeri kapan kita mengatakan nyeri? Bersihan jalan napas, kapan kita menyatakan bersihan jalan napas? Harga diri rendah tandanya apa? Gangguan persepsi, sensori, halusinasi itu, integritas jaringan itu kapan? Jadi tanda-tanda kritisnya Anda harus paham atau tanda-tanda kata-kata kuncinya Anda harus paham. Ya, gangguan persepsi cerebral dan lain sebagainya. Jadi yang 11 ini wajib paham. Wajib paham, nggak ada urusan. Gimana caranya? Cari sendiri. Cari sendiri. Sekarang udah mudah kok. Anda tinggal masukkan bedanya. Anda tinggal masukkan ini tinggal Anda nih, kopi ya. Kontrol C kali ya. Kontrol C. Anda kalau di laptop Kontrol C. Anda tinggal masuk ke eh, apa ke sini. Masuknya ke Google, masuknya ke Google nanti dicek ada masukkan ke AI dan Anda bisa. Apa bedanya diagnosa keperawatan tentang ini? Apa tanda dan gejalanya? Langsung keluar semuanya itu. Ya, yang belum paham cara menggunakan AI untuk menjawab berlatih soal dan lain sebagainya. Nah, sudah saya inilah ya, sudah saya berikan. Cek langsung di materi ujung subuh nih. Nah, kita kan sekarang menggunakan teknologi ya. Nah, lanjutnya cara menentukan prioritas. Oke, cara menentukan prioritas nih. Maklum pagi-pagi ada aja gangguan. Cara menentukan prioritas, dalam menentukan prioritas masalah dalam soal uji kompetensi, langkah yang harus dilakukan. Pertama, gunakan prinsip gawat darurat, utamakan ABC. Kedua, gunakan prinsip kebutuhan dasar manusia, kebutuhan oksigen itu lebih mengalah kebutuhan yang lainnya. Ya, dari mana kebutuhan dasar? Ya, Maslow itulah ya. Kalau ABC, airway, breathing, circulation, gampang ya. Kalau yang ketiga, data terbanyak digunakan dalam menjawab jika tidak menemukan masalah. Jadi, kalau dari kalimat tersebut, apa ngomongin tentang apa sih gitu. Data yang paling banyak tuh apa? Gampangnya seperti itu ya. Kemudian di uji kompetensi sama uji kompetensi juga seleksi kompetensi juga sama. Masalah kadang menjadi pertanyaan umum. Ya masalah kadang menjadi pertanyaan umum. Jadi kesempatan lain tanyakan secara tersirat. Jadi maksudnya kadang masalahnya muncul secara umum. Jadi di sini ada jadi gini, 90% gampangnya 90% masalah itu mengacu pada keluhan utama. Keluhan utama. Jadi maksudnya ke keluhan ini, bukan pertanyaan ya. Ke keluhan utama. Jadi kalau Anda lihat keluhan utama, itulah karena keluhan utama itu yang dikaji atau yang pada saat jiwa itu yang dikaji pada saat itu. Kalau diperawatkan here and now ya, ya. Here dan sekarang. Jadi
Apa yang kita dapatkan sekarang itu yang penting. Nah, kemudian GCS. Nah, ini sudah diberikan kisi-kisinya. Contoh di sini kalau GCS, GCS kapan? Misalkan kalau 8, nah itu menurunkan masalah utama adalah perkusi cerebral. Selama tidak ada masalah di ABC. Jadi GCS ya. Kemudian jadi kalau ada GCS kurang dari 8, Anda harus fokus ke gangguan perfusi cerebral. Posisinya head up 30 derajat itu ya, 30 derajat. Kemudian evaluasi tidak hanya peningkatan tekanan intrakranial. Pada kasus peningkatan GCS menunjukkan perbaikan, berarti itu peningkatan naik bagus ya. Dan Anda di IWS, Anda harus cek kalau ada penurunan 2 digit, misalkan dari 13 turun menjadi 11. Ini menjadi perhatian dan harus lapor ke dokter. Itu di IWS ya, ini kuncinya di IWS. Nanti kita bahas IWS. Insya Allah kalau ada umur ya. Kemudian bahaya dari peningkatan tekanan intracranial, herniasi, herniasi dan penekanannya kepada batang menyebabkan henti napas dan henti jantung. Itu bahayanya dari uh, peningkatan tekanan intrakranial. Kapan kita menyebut nyeri? Nah, ini ada kapan kita menyebut nyeri ada kriterianya ya. Menyebut nyeri skala 6, maka masa utama nyeri pengajian gunakan PQRST nyeri tanda kardinal. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Kapan kita menyebutkan kurang pengetahuan dan cemas? Ini ada penjelasannya. Pembukaan lengkap harus gimana? Ya, kalau belum bagaimana? Nah, ini belum lengkap, masa aktif dianjurkan untuk jalan-jalan posisi SIM. Kemudian ketuban pecah dini maka bed rest. Ini mengedan jika pembukaan sudah lengkap. Ya. Jadi, nah di sini juga penting pasien untuk mengedan pembukaan lengkap. Jika masih belum lengkap, pasien diajarkan bagaimana cara mengedan pembukaan. Jadi dari kurang 8 ya pembukaannya. Untuk mengajarinya nggak boleh lebih dari pembukaan 8. Keluar bayi, kemudian perdarahan ini dihitung. Bagaimana cairan dan kurang perdarahan itu juga ada diberikan taksiran janin juga harus dipahami oleh teman-teman ya. Kemudian imunisasi dasar, imunisasi dasar apa yang ada di imunisasi dasar. Nah, ini juga etik. Oh, imunisasi dasar itu yang harus paham benar-benar paham ya teman-teman. Ya, dari harus dari mana yang misalnya dari IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru kita cek ya nanti. Atau yang dia punya googling aja yang IDA yang terbaru ya. Ya, itu dari IDAI. Itu harus benar-benar dipahami dari IDAI. Kemudian etika, apa etika yang harus dipahami itu harus juga menjadi bahan pikiran Anda. Jadi, harus jadi bahan pikiran ya. Jadi kemudian ada otonomi, beneficient, non-beneficient, fidelity, veracity, confidentiality. Ini yang pentingnya ada 6, baru banyak ya. Yang ada confidentiality dan lain sebagainya. Itu harus dipahami benar-benar harus paham. Etika, jika apa etik yang mewakili pihak pasien dan keluarga jika ada ya. Ada persus atau dan ya. Ada persus atau dan. Kemudian kateter ya menolak ketika gitu ya cairan ini juga sudah dijelaskan teman-teman. Kemudian ini juga sudah ya semuanya sudah dibuat dan ini harus dipahami oleh teman-teman. Contoh-contohnya juga dalam pembuatan juga ada. Nah, ini 20. Oh, ini nih ada. Oh ya udah benar. Kemarin masalah sudah dibetulin. Nah, ini terkait dengan ABC, daerah ABC, kapan kita melakukan DC shock, ini juga ada shockable dan non-shockable.
Kemudian yang tidak, misalkan apa yang tidak? Yang belum belum saya jelaskan yang tidak ya. Nanti saya jelaskan lagi. Yang tidak yang misalkan apa ya? Yang tidak itu contohnya apa, teman-teman gelombangnya? PA, PA ya, PA. Kemudian, nah ini juga sudah dijelaskan trik-triknya yang lain. Ini cukup banyak tuh teman-teman, 64 halaman. Ini cara menentukan jawaban dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan ya, ini. Nah, tujuan keluarga dan lain sebagainya. Ini semuanya nah, ini kapan kita batuk berdahak? Ini kalau ada batuk, berdahak, ronsi, bersihan jalan napas, perubahan AGD, pertukaran gas, retraksi, pola napas, ini sudah dijelaskan. Kolostomi juga sudah masuk. Eh, nanti kalau yang belum nanti saya share. Kalau ini saya share ya. Kalau ini yang saya share. Ini kekuatan otot, ini juga sudah ada nyeri ya. Sindrom kompartemen, juga ada. Kalau ini saya share. Sudah ya jawabannya. Kemudian resusitasi, kemudian balance cairan, triase, Leupold, ini yang sering bermasalah. Kemudian kehamilan, ini berat badan anak harus seperti apa dan sebagainya ini. Ini lihat, perhatikan, dua abortus itu hanya kurang dari 22. Jadi kalau sudah lebih dari 22 itu sudah partes judulnya. Jangan lupa nih konsepnya, konsep dasar. Skor, Apgar skor, imunisasi, Cas Index, MOS untuk mengkaji kemungkinan jatuh ya. Kemudian jenis MAKP, ini, tim dan lain sebagainya, usia kehamilan, persalinan dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi ini nanti akan saya share ya yang ini. Nah ini anak dan lain sebagainya. Ini di bawah juga mas banyak rangkumannya apa saja. Ini juga di bawah juga ada rangkumannya, cara perilaku, toilet training, etika. Ini sudah sekali banyak yang sudah yang harus dipahami ya. Nah, itu ya. Ini juga sudah ada tindakannya sudah dijelaskan. Boleh kalau ada yang tanyakan teman-teman, kalau boleh dipahami ya silakan, kalau ada yang tanyakan boleh. Lanjutkan ya. Ntar minum dulu jam segini ya. Saya nggak sahur jadi nggak puasa sunat nih. Dari air dulu. Pertanyaannya, materi komplementer ada nanti saya tunjukin ya. Kalau yang ini dikasih teman-teman, yang ini dikasihkan. Ini lagi sambil masak kayaknya. Ini kalau ini dikasihkan, ini semuanya ya sampai dengan konselor, edukator dan lain sebagainya. Ini jika pencegahan ada primer, ada sekunder, tersier, kemudian komunitas ini. Upaya preventifnya ada masa dan lain sebagainya, kuratifnya nih, kemudian rehabilitatif, resosialisatif ya, kemudian alat ukur lansia, Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPMSQ. Nih kalau ada kesalahan satu dan dua, intelektual utuh, kemarin pernah ada soal seperti itu ya. Kesalahannya 8, kesalahan 8. Hanya bisa menjawab 8 dari 10 berarti utuh. Kemudian kerusakan ringan bisa menjawab kesalahan. Jadi kalau dari 10 salah 3 itu ya. Dari 3. Terangan. Nah, ini tangannya juga ada. Kemudian lansia
screening singkat untuk lansia juga ada. Kemudian depresi, ya, untuk depresi. Yang penting apa? Nih di sini, ini aja yang penting. Anda harus paham nilai-nilainya aja yang paling penting. Kemudian ada MMSA, ini Komposmen. Nah, ini kognitif mental baik, ini MSA. Kemudian ada emosi pada manula juga ada dibuatkan. Katz Index juga ada. Katz Index ini pernah keluar. Katz Index ya. Kriteria skornya A, B, C. Nah, ini A itu hanya skor A itu bagus semuanya ya. Nah, ini sini kalau B itu satu yang jadi kita mundur aja. Kalau B tidak bisa satu, kalau C tidak bisa mandi dan satu fungsi tambahan. Jadi tidak bisa dua, tidak bisa tiga, tidak bisa empat, tidak bisa lima, tidak bisa enam. Itu kan tinggal mundur aja kayak gitu. Kan gampang kan indeks gitu. Betal index juga ada. Indeks betal tadi ya. Sudah. Ini ketergantungan. Ini penuh, ini berat, moderat, ringan, mandiri. Kemudian banyak ternyata yang silakan Anda kerjakan. Ini skala geriatrik, kemudian Berg balance, dia ini skornya untuk balance ya, untuk keseimbangan. Ini juga ada di sini dituliskan yang susah nyarinya ya saya tuliskan gitu ya. Kemudian untuk perhitungan dalam keperawatan hitungan apa usia ini kan ngitungnya gini ini kan rumusnya ini TFU TFU misalnya 21 karena kita pusing musim hitungnya 2,75 3,5 maka yang kita harus pikirkan 3,5 itu sama dengan 7 dibagi 2 kan gitu jadi TFU dibagi 7 dibagi 2. Karena dibagi 2 itu maka ini si duanya ke atas. Jadi rumusnya menjadi TFU kali 2 dibagi 7. Nah, ini munculnya dalam bulan. Bulan. Kalau dalam minggu gimana? Ini kali 8 aja. Kali 8. Kenapa kali 8? Ya, yang satu bulan kan 4. Jadi kalau 4 di sini bulannya satu bulan adalah 4, kemudian rumusnya 2 jadi 2 kali 4 jadi 8 munculnya kan itu ya. Itu dari mana rumus 2 8 per 7 kemudian 2 per 7 rumusnya dari sana. Gitu ya. Itu penting teman-teman. Ini contohnya juga sudah diberikan ya contohnya. Kemudian tetesan infus itu yang lama yang diberikan, yang baru ada juga sudah saya simpan di sini. Cairan yang habis, faktor tetesnya, kapan waktunya juga sudah dijelaskan. Nama pemberian cairan juga sudah ada contohnya. Kemudian penilaian GCS juga ada. Kemudian obat, dosis yang harus disiapkan. Kemudian menghitungkan resusitasi cairan. Ngobrolnya repot amat itu ya. Misalkan pada pasien dengan luka bakar, misalnya ini, contohnya Baxter ya, atau Falkland. Luka bakar ini sudah menentukan luas luka bakar, menghitungan taksiran partes juga ada di sini di bawah. Contohnya dari Nigel. Kemudian dari April sampai Desember ngitungnya gini. Kalau yang 8 8 sampai dengan bulan Maret seperti itu juga ya. Kemudian apalagi ini TFU tadi sudah ya. Untuk menentukan berat badan janin juga ada. Kemudian metode kalender dijelaskan tidak teratur itu gimana kalau siklus pendek, siklus panjang itu seperti apa. Kemudian nah ini siklus pendek bagaimana cara itunya juga sudah dijelasin ya. Apgar skor termasuk juga gilis untuk terutama untuk S1 nih gilis harus paham ya bagaimana minimal jumlah pasien kali 2 jam jumlah pasien
kalau 3 jam dan lain sebagainya. Kemudian shift pagi, shift siang ini panduannya. Kemudian jumlah perawat. Apa ini scoring keluarga? Ini scoring dalam keluarga ada juga. Ya, tentukan skornya, cara menentukannya juga ada. Contohnya juga nanti ada. Nih, contohnya sudah ada. AGD ini juga sudah diberikan. Nanti akan kita, insya Allah kita akan belajar juga AGD. Kalau perlu ya, kalau perlu. Nah, kemudian contoh klasifikasi bermain, misalkan kalau yang berjalan tamasya mengajak itu membentuk satu istana pasir. Kemudian naik sepeda, apa itu? Ya udah skill play. Kalau scene of leisure bagaimana? Dramatik bagaimana? Social play gimana? Role play gimana? Emang ada role play. Ini pada anak ada fase-fase taking in, taking hold, letting go, letting down, sosial fase. Ini itu 64 ya. Ini dibagikan. Jadi kalau ada yang nanya lagi, ini dibagikan. Nah, kalau yang dibagikan ini. Jadi ini dibagikan pada teman-teman mengacu ke sini. Nah, kalau yang ini nggak dibagiin ya. Ini nggak dibagikan. Kalau ini dari FR, ini dari FR, ini dari FR. Yang tahun kemarin masih tahun 2023, yang 2024 sedang diproses bukunya. Kalau di sini juga ada pembahasan soalnya. Lumayan 500 ya, 500 kalau nggak salah. Ini trik-triknya, kalau trik-triknya seperti ini juga sudah dijelasin, ya, dijelasin bagaimana pelajari 10 kasus aja cukup buat daftar tilik. Oh, daftar tiliknya jangan lupa teman-teman harus dikuasai. Nanti saya share ulang daftar tilik, itu yang harus teman-teman kuasai. Ya, kemudian tips dan triknya, ini latihannya, ini ada berapa biji tips dan trik. Ini juga diajarin lah. Ini juga sama ya. Target pasang stabil itu seperti apa. Nah ini rumus yang cepat itu yang tetesan. Kemudian rumus cepat berat badan ya untuk berat badan. Ini untuk laki-laki, untuk perempuannya 0,85. 0,85. Ini di bawahnya keperluan dasar. Apa yang harus keperluan dasar dari ini? Askep, suara jantung, suara napas, bedanya stridor, wheezing, dan lain sebagainya, suara napas, resonan, tumpul, dan lain sebagainya. Kapasitas paru pelemutida, pernah keluar ya pelemutida berapa ya? Ini juga pola napas, ada apne, tachipne, bradipne, itu berapa halaman nih? 330 halaman. 330. Ini kalau ini e-book. Kalau ini nggak dibagiin ya. Pola napas, pola nafas, dan mungkin nanti kita bahas satu persatu. Misalnya pola nafas kita bahas insya Allah, dan kita akan mengacu ke sini, dan termasuk juga mengacu ke sini, terutama yang paling pokok adalah mengacu ke sini ya. Ini yang penting teman-teman, ini bisa bagikan nanti untuk materi pokok perawat ahli. Ini adalah tahun kemarin, kisi-kisinya seperti ini tahun kemarin. Saya tidak tahu untuk kisi-kisi tahun sekarang, tapi karena hanya, ya, mungkin tidak semuanya dari sisi keluar, malah lebih banyak mungkin 80% tidak sesuai dengan kisi-kisi. Nah, jadi 20% lah, enggak terlalu ekstrim ya, 60% lah tidak sesuai dengan kisi-kisi. Artinya di luar ini. Jadi Anda harus belajar yang benar-benar ya. Itu teman-teman. Jadi bedanya kalau ini itu hanya materi keperawatan yang harus teman-teman kuasai. Kalau yang e-book itu termasuk dengan yang soal-soal, latihan soal dan lain sebagainya. Tapi latihan soal kan ada di Zoom malam. Latihan soal ada di Zoom malam. Di Zoom subuh itu kita membahas materi-materi. Ya, materi-materi yang keluar tentunya kita bahas. Ya, materi-materi yang keluar. Jadi mungkin mulai besok kita
mulai nanti kita buat jadwalnya besok apa dan lain sebagainya, nanti kita buat jadwalnya, termasuk ini pun eh, mana- yang ini pun kita akan bahas tapi tidak di share untuk filenya, tapi materinya kita bahas tapi tidak di share ya. Ini penggunaan sawah, koordinasi dan lain, refleks pada bayi, kapsil, refleks dan sebagainya. Ini kita bahas di Zoom subuh, tapi materi dari sekarang materinya tidak diberikan. Nih, kalau mau materinya mungkin hanya materi satu topik diberikan, satu topik diberikan. Tidak semua berat, semuanya 300 nih. ICE, kemudian sterilisasi, kateter, kemudian penampilan. Nah ini keterampilan yang muncul, injeksi apa, cara injeksi, cairan, skala ASA, fungsi terapeutik, kemudian mendengar ini teknik komunikasi, ini yang biasa ya, yang biasa dari 14 malah. Trauma, danger, dan lain sebagainya. Ini penjelasannya sudah ada. Cuci tangan, durasinya ada ya. Kemudian PMO, credentialing, ini juga ada. Tujuan palliative care, kemudian di bawah posisi, kemudian di side planning, ini laboratorium normal juga ada, kemudian enzim jantung, pemeriksaan jantung, cerebrospinal, bakteri dan non bakteri juga ada jelasin, pom konsen, kemudian gula darah, bagaimana cara ngetesnya, hiperglikemi postprandial lebih dari sekian 2 jam setelah makan, penjelasannya TB, pemeriksaan TB-nya, X-ray dan lain sebagainya. Kemudian ini uji molekulernya, molekuler test. Kemudian ada sputum, DBD, DBD, pemeriksaan fisik DBD-nya apa. Kemudian jiwa, di jiwa berduka ini benar-benar harus paham nih, yang berduka. Kemudian TAK, untuk TAK 5 sesi persepsi sensori apa saja, untuk waham, untuk ini persepsi sensori ya. Kemudian sosialisasi, kemudian bedah, camame, HIPS, kemudian TB, ada TB 2 ya berarti nanti saya cek ulang ya. Yang perbaikan berarti nanti di 2024. Belum jadi. Kubitus, level 2 kubitus juga ada nih, prebitis, kemudian derajat luka bakar, ada beban traksi, gelombang EKG, bahaya OSD, ini juga RISE, ada REST, istilah RISE itu untuk yang trauma jaringan lunak, biasanya menggunakan RISE. Ada REST istirahat, ICE itu compression, kompresi, elevasi atau ditinggikan. Kemudian lead, ya lead berikut umum pemasangan lead. Nah ini kita open 1 2 3 di mana-mana posisinya, termasuk juga benar di kalau di apa di elektroda ada tulisannya P1 P2, tapi Anda kemarin pernah keluar warnanya itu yang jadi masalah. Warnanya ditanya gaya posisi, memindahkan pasien, selimut, kemudian alat mudah meningkatkan pasien, Glasgow tadi juga ada, tingkat kesadaran, ini kesadaran juga dijelasin, kekuatan otot ada di sana di materi, warna elektroda ini sudah ada saya jelasin, pasien terminal, restrain juga ada, tamponade, aliran oksigen tinggi rendah, kemudian muka jalan napas, kebutuhan oksigen rumusnya sudah ada nih. Pisus, praoperatif, intraoperatif ada, fokus, dulu Opnain, Baxter, sampai Lohea perkembangan anak imunisasi dasar. Komunitas ini juga sudah dibuatkan. Kemudian scoring keluarga, ada juga diagnosa keluarga. Kemudian apa ya? Komunitas, endemi,
Komunikasi terapeutik apa yang harus dilakukan? Memberi salam, sapaan, dan lain sebagainya, mendengarkan seksama, ini perinteraksi ya. Kemudian surveillance, surveillance untuk S1, pencarian kasus S1, case finding, piramid komunitas, tapi Anda harus paham juga survei, juga ada, mana lah. Nah ini preventive care, kuratif, preventif, kemudian rehabilitatif, kemudian tahapan komunikasi terapeutik ada 4. Nah, tugas, interaksi, salam, kemudian cairan Ramadana, holiday segar, menggunakan holiday segar ya. Rumus pemberian cairan juga ada 4, 2, 1, juga kita menggunakan itu gaya kepemimpinan juga ada, sebar, sudah ada komplementer ini ada, teman-teman. Yang nanya komplementer, saya nyari ini sebenarnya. Yang titik keigu, ini titik akupuntur ini, kemudian terapi religi, bekam, prosedur bekam, kemudian yoga, hipnosis, manajemen perawatan, reseptorship, mentorship, ini sudah ada saya simpan di sini. Kemudian controlling dan lain sebagainya. Ini fungsi manajemen dan barulah metode asuhan primer, sekunder, ini jelasan secara singkat. Baru kemudian ke soal-soal, soal-soal, ini soal-soalnya untuk latihan, ini untuk latihan. Kalau kan dulu punya yang lebih dari 1.000 soal, ada 1.800. Ini soal semuanya di akhir soal itu ada kayak gini, ada jawabannya. Jawabannya apa, penjelasan singkatnya apa. Jadi ada 500 soal tambah materi. Kalau ini nggak dikasih. Yang dikasih yang ini ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu. Jadi besok kita mulai kemana besok? Komunikasi terapeutik ke edukasi ya. Ke edukasi berarti besok ya. Kita mulai ke edukasi besok. Ini ke edukasi. Jadi jangan lupa besok kita masuk ke edukasi dalam keperawatan. Tuh, pendidikan dalam keperawatan. Untuk S1 ente untuk S1 dan D3 ya, termasuk di dalamnya ada Promkes ya. Berarti besok kita membahas tentang edukasi dalam keperawatan. Setelah itu praktek etik, membahas etik-etik, kita campur ya etik yang mana yang semuanya ada, campur aja. Silakan teman-teman. Oh ya, kalau ada yang nanya, ini yang ini harganya berapa nih? Kalau yang ini yang tahun 2023 loh ya. Tahun 2023 harganya yang gini loh. 99. Enggak mah. 99 berapa? Saya lupa lagi, saya cek dulu ya. 99 kalau nggak salah. Gak mahal kok. Info. Ya benar 99. Anda bisa ngeceknya bisa di sini nih. Ngeceknya. Nah, ini mana nih? Ini benar hal 99 aja. Yang 2024 yang sekarang ini lagi masih proses, jadi mungkin bulan Juni awal, Juni pertengahan lah insya Allah. Juni pertengahan ya. Juni pertengahan. Ber- Jadi yang ini disempurnakan oleh oleh yang tambah yang FR tahun 2023 ditambah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini teman-teman. Jadi saya langsung share ya. Langsung saya share di grup Anda. Di grup Anda materi kunci. Saya share di materi umum ya. Saya share di materi umum. Yang belum materi umum masuk ke materi umum silakan dicek. Nah, tuh sudah saya share di materi umum silakan dibaca. Gitu teman-teman.
untuk hari ini. Dan bagi yang memerlukan buku yang ini masih 99.000 saja. Ya, harga normal tahun kemarin berapa? 150, ya, 99 aja. Itu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Nanti rekamannya akan saya berikan. Tapi rekamannya nggak terlalu penting sekarang. Kenapa? Ini yang harus baca materinya yang harus Anda baca ya. Yang harus Anda baca materinya bukan rekamannya sekarang. Karena saya sudah nunjukin ini loh yang harus. Ini bukan buku Bu, Pak. Ini e-book. Cara misalnya gini aja. Anda bisa ke link, bisa ke sini. Bentar. Kalau pesennya tinggal langsung aja WA ke saya aja. Langsung aja WA saya aja. Anda pesannya tinggal WA aja. Nah, bentar, saya share dulu ya sebentar ini. Ini ada sebenarnya banyak yang bisa mana sih? Oh, stop dulu. Nah, ini. Nah, ini di sini saya kan suka nyari. Nah, ini Anda bisa cek aja di sini. Di sini ada tinggal klik beli ya di sini. Kalau Anda sih, kalau Anda yang sudah ini tinggal kirim aja ke saya. Kalau saya kan hapus nih kan, kalau saya admin kan, kalau saya admin. Jadi kalau Anda tinggal masuk hilang lengkap dan lain sebagainya. Jadi aja lah kalau mau produk ini Anda tinggal nge-WA aja ke sini nih. WA aja ke sini nih. Ke WA ke saya kan. Ini nomor saya kan. 0813 1355 Anda pingin yang mana screenshot, Anda pingin yang mana, oh harganya kok 99. Ini murah banget, murah banget. Materinya lengkap banget. Itu ada 9 apa ada 330 lembar kan materinya. Nih, gitu aja. Anda tinggal pilih yang mana, pilih yang 10 soal uji kompetensi. Ini hanya untuk yang UKOM ya. Kemudian drilling, kalau ini UKOM, anak-anak yang mau UKOM, kalau ini untuk yang tenis, ini soalnya 108 1.800 soal. Tapi tidak ada pembahasan, hanya ada jawaban saja. Nah, ada jawaban saja. Tidak ada pembahasan, hanya jawaban saja. Kalau ini jawaban, materi dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Kalau ini artikel yang suka saya share-share itu. Saya share itu di artikel ini. Artikel doang. Jadi kalau ini tetap di sini muncul di sini. Kalau ada produk dan lain sebagainya, Anda ya tinggal cek ke sini aja. Ke nomor ini aja. Mau beli ini, tinggal ke nomor ini aja langsung. Kalau nanti langsung kita tangani kok. Itu teman-teman, pertanyaannya kalau ada yang bertanya. Cara bukunya belum. Kalau untuk buku belum. Saya pusing kalau urusan buku karena di sini di Tasik nggak ada percetakan besar. Biasanya di print tapi dalam bentuk fotokopian, fotokopi yang bagus ya, fotokopi bagus di print. Kemudian dibikin seperti buku lah. Tahun kemarin juga harganya berapa? 150 kalau nggak salah di luar ongkir tahun kemarin. Tapi nggak tahu nih tahun sekarang apa saya nge-share lagi bukunya atau gimana. Nanti Juli lah. Juni pertengahan nanti saya share umumkan apakah cukup beli e-booknya atau gimana. Ya, nanti diumumkan untuk tahun 2024. Ini harganya harga promo normalnya segini nih. 150 promo aja. Begitu teman-teman. Itu teman-teman yang bisa di mana ininya ini. Nah, ini ada nih. infokanduru.biz.id. Ini Anda cek aja di sana. Atau ke Bimbel Kanduru juga ada. Ya, atau ke link. Kalau di link banyak di link. Contoh di link, yang di link itu yang link. Nah, yang di link. Nah, ini kalau di link, oh jangan gini. Link.kanduru.id id kanduru. Nah, kalau di link munculnya kayak gini kan. Kalau di link itu tidak ke saya transformer tapi ke sistem transfernya ini. Ini juga ada di link. Diklik, tinggal klik aja gambarnya.
Ini tiga ini 199, tinggal klik beli sekarang aja, langsung ikuti aja. Oh nanti keluar kemana ininya. Yang kalau Anda nggak percaya dengan sistem ini ya langsung aja ke WA ke saya. Begitu teman-teman untuk hari ini. Kalau perlu langsung WA aja. Itu aja ya. Ini Mas Pugu baru datang. Oke teman-teman itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita mulai ke mana tadi? Pendidikan dalam keperawatan. Besok kita masuk ke sana. Jadi bahasan subuh insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita sehat. Kita masuk ke bahasan pendidikan dalam keperawatan. Untuk besok. Sementara untuk rekaman nanti siang lah akan saya edit dulu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.